innal hajja wal umrata min sya'airillah. Haji dan umrah itu termasuk dari syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syarat wajib haji. Syarat wajib berarti apa syarat wajib? Syarat-syarat. Nah, ya. Jadi ketika syarat ini terpenuhi maka seseorang itu wajib haji. Apabila syarat kesemuanya ini terpenuhi, seseorang itu wajib menjalankan haji. Kalau orang terpenuhi 5 syarat ini enggak haji maka dia dosa. Alhamdulillah kalau perempuan. Ya. Ya lanjutkan ya. Syarat wajib haji berarti seseorang ketika terpenuhi 5 syarat ini dia wajib menjalankan haji. Karena wajib maka apabila tidak dilaksanakan orang itu menjadi dosa. Yang pertama adalah seseorang haji itu harus Islam. Orang kafir enggak boleh haji. Bahkan orang kafir itu tidak boleh melewati batas kota Mekah dan Madinah. Maka di dalam lingkup kota Mekah Madinah isinya hanya orang Islam. Ya. Jadi orang kafir tidak boleh masuk ke dalam lingkup kota Mekah, kota Madinah. Harus orang Islam di situ. Yang pertama syaratnya Islam. Syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bulughu yang kedua adalah orang itu balik. Alamatul bulughi. Nah. Wal aqlu dan yang ketiga itu adalah berakal. Sebenarnya antara nomor 2 dan 3 itu istilahnya satu bisa. Apa istilahnya? Mukallaf. Mukallaf adalah orang yang akil dan balik. Balik itu ditandai dengan 3 tanda-tanda. Dan akal itu berakal maksudnya adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Kemarin sudah dijelaskan sama Abah. Tamyiz apa tamyiz? Mampu. Sebenarnya ada beberapa pengertian. Akan tetapi yang paling sahih adalah seseorang bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, begitu. Itu orang yang berakal. Adapun pengertian-pengertian lain seperti bisa membedakan mana arang, mana kurma, ini adalah istilah lain. Jangan tahu nggak? Arang dan kurma itu bisa dijadikan sebagai parameter tamyiz, itu sejarahnya bagaimana? Dulu Nabi Musa alaihi salam itu ketika istilahnya akan dibunuh oleh Fir'aun, singkat ceritanya dia apabila orang ini membuat kesalahan pada Fir'aun dan orang ini mikir, maka Musa ini akan memilih kurma. Tapi saat itu Musa memilih arang. Oh berarti jangan dikenai hukuman, ini belum berakal ini, belum tamyiz ini. Begitu. Jadi ukuran tamyiz itu bisa juga dengan membedakan mana kurma, mana arang. Tapi yang perlu kita pegang adalah tamyiz itu bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Tamyiz. Maka ketika anak sudah berumur 7 tahun, orang tua wajib mengajari anaknya mengenai hal-hal syariat sedikit demi sedikit. Wajib, kalau enggak melakukan, orang tua itu dosa. Betapa banyak orang tua zaman sekarang itu bahkan untuk mengajari anaknya Fatihah pun itu belum bisa. Malah lebih menyerahkan anaknya itu membaca Fatihah kepada ustadz-ustadz yang lain. Padahal Fatihah itu akan dipakai di dalam sholatnya. Padahal sholat itu akan dilaksanakan terus menerus. Di situ sebenarnya kesempatan orang tua untuk sedekah. Maksudnya ketika diamalkan ilmu dari orang tuanya itu, maka setiap kali dia sholat pahalanya akan ke orang tua terus. Tapi apa guru orang lain yang mengajarkannya? Yo eman-eman kita memiliki anak, malah kita enggak berinvestasi di dalam anak tersebut. Insyaallah di sini menjadi orang tua yang soleh-solehah. Wal hurriyatu dan yang keempat adalah orang itu merdeka, bukan budak. Yang kelima adalah memiliki kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya memiliki kemampuan di sini adalah apa? Kemampuan di dalam finansialnya maksudnya. Jadi orang itu punya sangunya
Kalau nggak punya sangu, jangan dipaksakan untuk utang-utang. Maka kita harus berusaha untuk mencari nafkah untuk bisa kita haji dan umroh. Kalau kita punya uang, fisiknya tidak mampu, tapi punya uang, ini wajib haji tetap, walaupun fisiknya kurang mampu. Misalnya apa misalnya? Misalnya seseorang itu istilahnya apa ya? Naudzubillah, orang itu cacat kakinya, tapi dia punya uang. Ya dia kalau sudah terpenuhi Islam, balik, berakal, merdeka, punya uang, ya wajib haji. Di sana kan bisa disuruh dia orangnya, bisa di apalah begitu. Nah, kalau di sana haji itu sekalian melaksanakan umroh, karena haji wajib, umroh juga wajib. Eman-eman kalau ke sana cuma melakukan haji stop, umrohnya lain kali, belum tentu ada waktunya. Begitu. Jadi kalau dengan tahun ini, insyaallah tahun depan haji, insyaallah, maka hajinya itu haji apa? Qiran ya, sekalian niat haji umroh begitu. Nah sekarang membahas ini sudah ya, ini terkait wajib, syarat wajib haji dan umroh. Sama, umroh juga seperti itu. Sekarang rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa ihram maksudnya? Rukun haji berarti apa Kang? Rukun haji. Rukun haji berarti sesuatu yang harus ada di dalam ritual ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi rukun ini, maka hajinya tidak, dan tidak bisa diganti dengan dam, nggak bisa. Harus diulang tahun depan hajinya. Mutlak harus syarat ini harus terpenuhi semuanya. Rukun-rukun ini harus dilaksanakan semuanya. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah niat beribadah haji. Niat untuk beribadah haji, bukan memakaikan ihram ya. Bukan memakaikan ihram, tapi niat untuk beribadah haji. Jangan di atas di dalam warna dari plastik di lemari itu tadi aja di dalam lemari. Ihram ya, ini bukan memakaikan ihram, maksudnya di sini adalah niat beribadah haji. Apa niatnya haji itu? Apa? Nawaitu hajja wa haramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Niat haji atau niat umroh juga nggak apa-apa. Niat haji kapan dilakukan? Hah? Boleh di mana saja. Di rumah boleh berniat. Ketika mau berangkat boleh niat di rumah. Di Mekah juga boleh, di Madinah juga boleh. Ya. Macam-macam haji itu ada berapa? Itu nanti aja pembahasannya biar nggak meluas ya. Itu terkait ihram, Rukun yang pertama harus niat beribadah haji. Nanti juga ada mikot dan lain sebagainya, nanti dibahas lain kali ya. Yang kedua adalah seseorang itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Lamanya orang wukuf di Arafah itu minimal sekejap saja, sebentar saja nggak apa-apa. 1 detik nggak apa-apa kata Ustaz. Wukuf di Arafah 1 detik nggak apa-apa. Ini saya menyampaikan seperti ini, saya itu juga belum pernah haji, belum umrah ya. Jadi kita sama-sama merojah di sini. Kalau mungkin sholat, kalau mungkin puasa, itu sering kita lakukan. Tapi haji ini kita sama-sama belum pernah melakukan. Atau udah ada yang pernah di sini. Kalau sudah ada yang pernah ya mohon dibagi ilmunya begitu. Ini kan istilahnya saya dapat dari Ustadz Ali begitu. Jadi teman-teman yang lebih berpengalaman sudah pernah umroh, disampaikan saja pengalamannya nggak apa-apa. Nah, wukuf itu hendaknya dimulai pada waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah. Dilakukan hendaknya itu bagusnya dilakukan pada waktu zuhur. Ini angger ditulis aja dulu, nanti pahamnya kiri-kiri. Soalnya penjelasannya
berkaitan dan panjang. Wukuf itu mulai waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah dan batas waktu selesainya adalah subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itu batas waktu seorang wukuf di Arafah. Kalau seseorang wukuf tanggal 11 Dzulhijjah, maka dia terlewatkan dari rukun, berarti hajinya sah enggak? Berarti dia harus ngulang tahun depan gitu ya. Waduh, ngentengin duit berarti. Maka kita harus memperhatikan hal-hal ini biar bisa sah haji kita insyaallah. Memang ini utamanya ya, waktunya adalah durasinya adalah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah maksimal subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi lebih bagus seseorang wukuf itu yang bisa menggabungkan dua waktu. Menggabungkan waktu siang dan waktu malam. Gimana? Berarti dia harus hendaknya wukuf saat sore berarti. Dia bisa mendapatkan siangnya tanggal 9-nya, dia juga dapat malamnya begitu. Itu afdolnya. Walaupun kita terserah juga nggak apa-apa, asalkan masih di dalam durasi waktu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan sampai melewati subuh tanggal 10. Kalau tanggal 8 kita wukuf sah nggak? Batal nggak puasa hajinya? Betul, bagus. Ya berarti kalau tanggal 8 kita wukuf salah tanggal. Tergantung, kalau kita tanggal 9 balik lagi untuk wukuf ya sah. Kalau nggak mau wukuf lagi ya nggak sah. Tapi kalau seorang tanggal 11 dia wukuf ya sudah nggak sah. Bayar haji nunggunya 20 tahun malah nggak sah, gimana itu? Melasilah orang itu. Tahu melasi nggak? Melasi tahu nggak? Melasi itu kasihan. Paham ya? Nah saat-saat di Arafah ini seseorang dianjurkan saat di Arafah ini berdiri untuk ittiba Rasul, membaca doa yang banyak. Dia berdiri membaca doanya sambil mengangkat tangan ya. Ada beberapa kesunahan saat di Arafah, yaitu berdoa. Berdoanya itu berdiri untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoanya mengangkat tangan. Dan yang terpenting di Arafah itu harus yakin dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil maupun dosa besar kita harus kita yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat di Arafah. Kalau kita menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, itu kita harus ru'yatul hilal di tanggal 1 Dzulhijjah. Menentukan 1 Dzulhijjah di Arab juga digunakan ru'yatul hilal. Ya. Jadi ru'yatul hilal itu tidak di semua bulan, tapi di bulan-bulan tertentu saja. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah begitu. Kalau seseorang yang haji tapi di Arafah tidak meyakini bahwa dosanya belum, tapi seorang di Arafah dia belum meyakini bahwa dosanya itu belum diampuni, maka dia bukannya selamat malah dosa aja, dosa besar. Jadi seorang yang di Arafah itu dia yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disunahkan di Arafah juga disunahkan mandi. Termasuk yang disunahkan saat di Arafah juga jamak takdim. Kemudian khutbah Jumat. Ada khutbah Jumatnya. Jangan tanya dulu, pokoknya ditulis dulu. Nanti di akhir kita tanya-tanya. Kapan disunahkan mandinya? Yaitu Arafah tanggal 9 setelah terbitnya matahari. Ya. Kita disunahkan mandi di situ. Tapi di sana mandinya gimana ya? Ada air nggak sih di sana? Ada yang tahu? Di sana ada air nggak sih? Saya juga nggak tahu. Kang Dian mungkin pernah sana? Mungkin Kang Dian itu punya ilmu apa namanya? telepati. Mungkin punya pintu kemana saja mungkin. Nah katanya ini di Arafah itu ada masjid namanya Masjid Amirah.
Di sini tempatnya khutbah Arafah. Bukan khutbah Jumat yang tadi, khutbah Arafah gitu ya. Di Arafah ini ada masjid namanya Masjid Amirah. Di sini tempat khutbah Arafah. Nah, setelah khutbah Arafah, baru seorang itu melakukan jamak takdim dan banyaklah berdoa dan berzikir. Ini kita membahas sunah-sunah ketika di Arafah ya. Lalu sunah-sunah selanjutnya di Arafah juga orang disunahkan wukuf di Arafah baca surat Al-Asr. Baca surat Wal Asri. Banyak membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali kalau bisa. Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali. Pokoknya perbanyak baca surat-surat itu. Dan juga disunahkan memperbanyak membaca talbiyah la ilaha illallah. Itu sunah-sunahnya. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu ya. Tadi diampuni dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, semuanya diampuni dosanya. Dosa kecil diampuni, dosa besar diampuni. Ini yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaitannya dengan makhluk gimana? Gimana? Kata Imam Ibnu Hajar, diampuni. Tetap diampuni. Jika dia haji, lalu dia pulang ke rumah sebelum dia ketemu orang yang pernah dia zalimi, dia haji, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sempat dia ketemu, dia harus meminta maaf baru diampuni dosanya. Tapi kalau misalnya dia mati saat haji, diampuni dosanya. Tapi kalau misalnya sampai ke rumah dan dia menjumpai orangnya yang dia pernah zalimi, maka dia wajib meminta maaf sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Romli, yang diampuni hanyalah dosa kecil dan dosa besar yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa antar manusia itu tetap harus kita meminta ikhlasnya dari manusia. Karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menghormati hak-hak sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kita haji, kita enggak meminta maaf pada mereka, padahal kita berbuat zalim. Jangan seperti itu. Semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dihormati, berhak untuk dimintai maaf ketika kita bersalah padanya. Itu ya. Sekarang memakai baju ihram. Ya. Memakai baju ihram itu beda-beda laki-laki perempuan ya. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan ditutup semua. Ditutup semua ya, maksudnya semua istilahnya pundaknya. Kalau laki-laki gitu. Memakai sarung dan itu pundaknya itu ditutup kecuali pada dua tempat. Saat sa'i dan saat tawaf. Pada mazhab Syafi'i ini kalau bisa disunahkan dibuka pundaknya, pundak bagian kanan dibuka, mengikuti Rasulullah SAW. Karena ketika dibuka itu menunjukkan saat itu cerita-ceritanya ya, saat dibuka dan saat sa'i dia itu lari-lari kecil, saat dibuka ketika dia tawaf itu menunjukkan Nabi Muhammad saat itu haji wada itu dikiranya itu lemah begitu, tapi ternyata Rasulullah SAW beserta umatnya itu adalah kuat. Islam menunjukkan kuat. Kata Rasulullah SAW, al-muslimul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal muslim dhaif. Al-mu'minul qawi, orang yang Islam yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan jadi orang Islam itu jangan ngantukan gitu ya. Jadi orang Islam itu jangan ngantukan. Orang Islam itu harus kuat. Kuat menghadapi nafsunya, kuat menghadapi wirid-wiridnya, harus kuat begitu. Kalau orang Islam lemah itu kurang bagus begitu. Orang Islam itu harus kuat seperti Kang Dian kuat ya. Dia nggak ikut ujian tapi tetap ingin menjadi pendekar.
Ya, ini terkait ihram. Nanti saya contohkan memakai kain ihramnya. Ya mungkin jenengan besok kalau umrah juga bakal ada manasiknya. Tapi mungkin ini ada trik dari Abah dan Ustadz Ali untuk memakai sarung khusus laki-laki. Ada triknya memakai sarung begitu. Karena kainnya itu kan nggak boleh melingkari ya. Maka kainnya itu harus selendang seperti ini. Tapi warnanya putih. Kain ihram itu nggak harus putih, tapi afdolnya putih. Ya. Nah, ihram itu boleh kapan saja. Jadi niat ihram itu boleh kapan saja tadi yang awal ya. Niat ihram itu boleh kapan saja di rumah, di mana. Tapi yang wajib itu kapan? Wajib niat ihram di miqat. Miqat tulis di miqat. Miqat apa? Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Pak Angger ditulis dulu lah. Wajib niat ihram itu saat miqat. Kalau ihramnya enggak di miqat, itu akan dikenakan denda. Nanti akan banyak denda-denda kalau kita enggak melaksanakan sesuatu hal yang wajib. Sah tapi nanti kena denda begitu. Orang itu harus ihram pada miqatnya. Miqat itu boleh milih di antara 5 titik. Ada Bir Ali, miqat Bir Ali, ada miqat apa? Kata Abah juga ada miqat yang baru lagi katanya. Tapi saya juga kurang tahu karena belum pernah ke sana. Yang jelas ada Bir Ali dan lain sebagainya. Ini biasanya sih kita di Bir Ali katanya. Bir Ali ini kenapa dinamakan miqat Bir Ali? Di Masjid Bir Ali kita baru niat ihram. Niat ihram tadi loh. Ihram tadi. Niatnya gimana? Nah, nawaitu hajja wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat ihram pada miqat. Miqatnya di Bir Ali. Kenapa dinamakan Bir Ali? Karena di tempat ini banyak sumur-sumur yang dibuat oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini masih pembahasan mengenai wukuf ya. Wukuf di Arafah. Di tengah-tengah Arafah itu ada bukit Jabal Rahmah. Konon Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya sepasang kekasih yang terpisah. Siapa namanya? Ibunda kita dan bapak kita Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ya, jadi dulu ketika Nabi Adam itu dulu di mana Nabi Adam? Di India. Hawa di Hawa di Jeddah. Namanya Jeddah itu karena apa? Jidun artinya apa Jidun? Oke, Jeddah nenek kita di situ maksudnya gitu. Jadi Jeddah itu asal katanya karena Jiddatun gitu. Nenek kita. Nenek moyang kita di situ. Lah, setelah terpisahkan karena membuat pelanggaran di surga, Nabi Adam di India, Siti Hawa di sekitar Jeddah itu, bertemulah mereka berdua di dalam Jabal Rahmat. Begitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga di antara rukunnya adalah tawaf. Tawaf itu ada macam-macam, Kang ya. Tawaf ada macam-macam. Ada berapa tawaf itu? Tawaf ada berapa? Ada 7 ya. Nanti juga akan dijelaskan. Yang terpenting tawaf itu yang wajib di dalam ibadah haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun haji. Kalau enggak tawaf ifadah maka enggak sah. Kalau tawaf pertama kali itu tawaf apa? Datang ke Mekah, tawaf pertama kali tawaf apa? Tawaf pertama datang ke Mekah. Kita juga ibarat kata kita ke Mekah itu harus ada izinnya. Izinnya itu dengan tawaf. Kalau kita mau pamit keluar dari Mekah, kita juga kalau bisa ada izinnya, juga tawaf. Kalau tawaf izin masuk, maka tawaf namanya tawaf qudum. Nah, tawaf qudum. Kalau kita mau keluar dari Mekah, itu namanya tawaf wada, perpisahan begitu. Seperti itulah kalau kita masuk ke Mekah jangan lupa kita tawaf begitu. Sunnah sih, hukumnya tidak menentukan rukun memang, tapi ini dianjurkan. Tawaf itu apa tawaf? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat dari umat Islam. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi sebanyak 7 kali.
Nah sekarang ini di situ kan ada ya tuh, gambar Ka'bahnya tuh. Saya kok nggak ada dibagi mbak ini bagaimana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 8. Nah, nih Ka'bah di sini ya. Kita bisa lihat di sini yang pertama itu ada Hajar Aswad. Seseorang yang haji mulai dari sini. Kamu sudah masuk belum? Nah, ini ya, seseorang yang tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad itu ada garisnya nih. Mulainya dari sini ya. Mulai dari sini. Itu bisa dilihat Mbak gambarnya, Mbak. Nah, Hajar Aswad itu batu dari surga asalnya. Asalnya dulu warnanya nggak hitam, tapi karena banyak orang yang menciumnya, nempel dosanya ke Hajar Aswad jadi ireng. Aslinya batunya nggak ireng. Kalau kata Habib Salim Asyatiri, katanya ini, kalau orang bisa mencium Hajar Aswad, itu jangan mencium aja. Kalau bisa dijilat. Kalau bisa kita nggak hanya mencium tapi dijilat Hajar Aswadnya. Jangan hanya dicium aja, rugi sekali. Kamu bisa mencium, kenapa nggak dijilat sekalian? Biar mendapatkan berkahnya. Begitu. Batu yang dari surga ini loh. Ini yang pertama, kita mulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Tidak boleh kurang, harus 7 kali putaran. Kalau lebih gimana? Lebih sah nggak? Lebih itu sah nggak apa-apa. Tapi kalau kurang nggak sah. Kalau kita ragu 3 atau 4, kita pilih yang mana? Yang 3. Nah begitu ya. Dan saat kita motori Ka'bah, ini apa namanya? Tangan kiri kita itu, Ka'bah itu dijadikan di kiri kita. Kalau kita istilahnya berjalan terus kita balik arah, itu nggak sah, batal nanti. Putarannya batal, harus diulangi lagi dari situ lagi. Jadi pundak kiri harus sejajar dengan Ka'bah. Kalau tidak sejajar dengan Ka'bah maka tidak sah. Misalnya kita saat berjalan mengelilingi Ka'bah, maka dada kita itu malah yang menghadap kepada Ka'bah. Ini nggak sah, harus diulangi. Nah, tawaf itu yang pertama tadi ya. Tawaf itu yang pertama mulai dari Hajar Aswad. Yang kedua sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga harus di luar Ka'bah. Ya. Harus di luar Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram. Luar Ka'bah, jadi ini lihat. Pada nomor 4 itu ada syar tadi di halaman ini. Halaman 121 itu ada Sadarwan. Sadarwan itu adalah bisa dibaca di sini. Sadarwan adalah Ka'bah dan bagian-bagiannya. Sadarwan merupakan bangunan yang melengkung mengelilingi bagian bawah Ka'bah, area tawaf kecuali Al-Hatim. Jadi istilahnya apa ya, ini Ka'bah kan kotak, ini bentuknya kayak gini nih. Maka apabila kita tawaf, tangannya kita itu menyentuh dinding Ka'bah, maka kita kan melampaui Sadarwan itu enggak sah. Tidak boleh nempel di situ. Jadi tubuh kita harus di luar Ka'bahnya. Jadi jangan sampai kita berada di area atas Sadarwan ini. Paham nggak maksudnya? Aku menyentuhkannya bagaimana? Bingung aku. Paham kan Dian? Ya paham lah insyaallah. Nah paham insyaallah ya. Nanti kalau saatnya haji insyaallah dipelajari lagi. Ini hanya untuk mukadimah saja biar semangat mencari duit. Ya Sadarwan, kita jangan di Sadarwan ya, harus di luar Ka'bah. Kalau kita di atas Sadarwan atau ngemek temboknya, berarti kita kan masih di area Ka'bah, maka nggak sah. Termasuk area Ka'bah adalah yang melengkung itu, Hijri Ismail, itu juga area Ka'bah. Maka orang yang tawaf itu harus di luar daripada Hijri Ismail itu. Hijri Ismail itu lah ini yang nomor 5 ini. Nomor 5 ini. Kalau di dalamnya ini masih dalam Ka'bah ini, masih dalam lingkupan Ka'bah, maka orang yang muter tawaf harus di luar daripada daerah ini. Paham, Mbak? Pada tidur ya, Mbak? Tidur yang bawa coklat itu nih. Bawa jajan apa kopi. Ya Allah, dari awal pertemuan sampai sekarang enggak pernah bawa kopi. Ya Allah, gimana ini? Sudah terakhir malah. Iya, khairon nih, nah.
Kalau kita tawaf tapi ternyata di dalam Hajar Ismail, tawaf kita enggak sah, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tawaf dalam keadaan menutup aurat. Kalau aurat terbuka maka batal. Gitu. Aurat terbuka maka batal. Pakai banget ya. Nanti. Ini jam berapa ya? 8:10 ya? Ya, masih lama. Setengah 9 salah. Ada spidol enggak? Hah? Yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau lagi tawaf terus kita batal, maka gimana maka? Maka kita wudu lah, terus kita lanjutkan tawafnya. Tidak harus mulai dari awal, tapi gimana kita batal, tandai di situ. Kita mulai dari situ. Batalnya di situ, ya kita mulai dari situ. Tidak harus mulai dari Hajar Aswad. Tapi kalau di Ka'bah itu kita sulit sentok-sentokan, maka kita boleh mengambil mazhab Maliki. Kalau kita ingin hal yang membatalkan wudu kita manut kepada mazhab Maliki, maka kita wudunya juga harus pakai mazhab Maliki. Gimana wudu mazhab Maliki? Apa yang berbeda dengan wudunya mazhab Syafi'i? Bedanya itu hanya di dua hal. Jadi sebagian besar wudu Imam Syafi'i, wudu mazhab Syafi'i dan wudu mazhab Maliki itu sama, kecuali di dalam dua hal. Yang pertama, kalau mazhab Maliki, orang yang wudu itu rambutnya harus di semuanya. Kalau mazhab Syafi'i kan tiga helai pun itu sah ya. Tapi kalau mazhab Maliki harus semuanya, dibasuh semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat membasuh tangannya itu harus digosok. Kalau mazhab Syafi'i, seandainya ada air mengalir lalu kita taruh tangan kita, mengalirlah air itu sah. Tapi kalau mazhab Maliki belum cukup, harus digosok. Itu saja sih kalau wudunya. Maka kalau kita sudah wudu seperti itu, sudah kita wudu memakai mazhab kaifiyah mazhab Maliki. Itu yang kelima di antara syarat tawaf. Yang keenam, suci dari najis. Pakaian kita, kain ihram kita suci dari najis. Di dalam tawaf kita boleh berhenti, tapi jangan istilahnya apa? Tubuh kita jangan berubah pada posisinya. Boleh berhenti, boleh makan, boleh minum, tapi jangan ngerokok ya di Masjidil Haram. Dari riwayat orang itu ngerokok di Masjidil Haram bagaimana? Semoga kita kalau sudah ke Masjidil Haram, kalau yang sebelumnya ngerokok sudah tobat dari rokok. Amin. Masa di Masjidil Haram ngerokok? Kalau ternyata rokok itu haram, berarti kita melakukan keharaman di Masjidil Haram. Orang yang melakukan haram berarti dosa. Dosa yang dilakukan di Masjidil Haram, kalau di tempat-tempat biasa tidak dilipat gandakan, di Masjidil Haram dilipat gandakan. Begitu juga melakukan amal ibadah. Amal ibadah ketika di luar Masjidil Haram dia itu tidak dilipat gandakan, maka di Masjidil Haram dilipat gandakan. Jadi kalau bisa sebelum kita ke sana, jauhilah sesuatu yang haram, baik zahir maupun batin. Kalau di luar Masjidil Haram, hati kita itu baru kerentek jelek, itu belum terhitung. Kalau di luar Masjidil Haram, kerentek jelek terhitungnya baru ketika kita melakukannya, itu baru terhitung. Tapi kalau di daerah situ Masjidil Haram, hati kita kerentek jelek aja itu sudah terhitung. Nah, hati-hati di Masjidil Haram. Pahalanya besar, tantangannya juga besar. Sebanding lah ya. Ingin mencapai kemuliaan, usahanya juga besar. Atau di Talimul Alim disebutkan, bi qadril kaddi tuktasabul ma'alim wa man talabal ula sahirul layali. Sebagaimana usahamu untuk bekerja keras, engkau akan mendapatkan keluhuran sebagaimana kerja kerasmu itu. Barang siapa yang ingin derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang itu harus senang bergadang. Gadangnya apa? Mempelajari ilmu, salat malam, maca Quran. Tapi kalau bergadang itu buka WA, buka YouTube, maka yo rugi orang itu. Begitu ya. Bi qadril kaddi tasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Kalau bisa jenengan bergadang, tapi bergadang untuk mempelajari ilmu sampai jam berapa gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau begadang kok malah dolanan PES. PES tahu Mbak, PES Mbak? Mbak ada yang pernah main PES mungkin? PES itu PS dikatakan apa? PES Pro Evolution Soccer.
Pro Evolution Soccer, ya. Pro Evolution Soccer ya. Sepak bola Mbak maksudnya, bukan PS-an. Itu ya, jangan main PS di pondok pesantren. Nah, di malam hari ketika muter-muter di kamar sedang berlomba main bal-balan. Padahal itu di masjid loh. Itu hukumnya masjid loh. Di atas ini hukumnya masjid. Dengan di masjid itu melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang menjaga adab di masjid. Ya, hati-hati loh di masjid loh. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Masa di masjid kita melakukan pes-pesan, gimana? Maka beruntunglah orang yang menjadi pengurus sudah pindah ke sana. sudah pindah ke sana. Jadi hati ya. Jenengan. Ya enggak halal maksudnya. Enggak halal. Hati-hati ketika di atas, jenengan melakukan kebaikan juga terhitung kebaikan, keburukan juga hati-hati karena rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan mempunyai junub langsung segera mandi. Jangan terlalu lama berdiam diri dekem di dalam masjid. Segera mandi begitu. Ya, sunah di dalam tawaf. Ini kok akeh banget dong. Akeh banget tenan iki. Enggak apa-apa lah. Rampungkan ini dulu. Sa'i, cukur rambut sampai ya. Saya jawab nanti aja lah. Besok kalau sudah selesai. Ya. Wah, akeh banget iki. Enggak apa-apa. Misal saya ikut lomba. Lomba menang uang 50 juta. Ya, amin. Lomba PMB ya? Lomba menang 50 juta. Nah, itu kan artinya saya sudah memiliki kemampuan untuk haji. Iya. Nah, itu apa kalau misalkan saya gunakan Nikah umroh terlebih dahulu, apakah itu kita sudah dihukumi wajib haji ataukah? Yang paling wajib itu sih ya haji dulu begitu, daftar haji dulu. Kalau bisa daftar haji dulu. Tapi kalau misalnya uangnya lebih, ya kayak gini. Dengan misalnya kayak gini, sisihkan kan umroh 20 juta mungkin ya. Ya 20 juta itu untuk nabung haji. Ya, kalau haji kan masih nungguinnya 20 tahun ya, maka umroh dulu, nggak apa-apa. Begitu. Kalau kata Abah kayak gitu, kalau kita punya uang dan kita belum haji itu terlalu lama, umroh dulu. Gitu. Kalau kita punya uang loh ya. Tapi jangan lupa kita nabung, jadi sisanya itu ditabungkan untuk haji. Ya ini kasusnya begini ya. Kalau jenengan punya uang tapi dihadapkan pada dilema ya. Haji apa nikah? Milih apa? Nikah. Hah? Haji apa nikah? Tergantung. Kalau misalnya jenengan sudah nggak kuat, maka afdol nikah. Kalau jenengan masih kuat, afdol haji. Insya Allah, kalau sudah haji, dengan Baitullah, habis haji langsung nikah. Hah? Oh iya ding. Ya misalnya tetap. Ya berarti nikah dulu berarti. Kalau kayak gitu. Ya masa nikah nunggu haji usulan lah. Ya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya hajinya langsung begitu loh. Nah. Tadi sampai mana ini tadi? Suwe nanti. Nah, nanti aja deh. Yang wajib dulu aja. Ya. Yang wajib dulu aja. Yang ke berapa berarti? Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i Safa dan Marwah. Sa'i itu berjalan. Sekarang jam berapa, Mbak? 10 menit lagi ya? Ya, sedih-sedih lah, sedih-sedih lah. Kita sunah tawaf ya. Sunah tawaf. Sunah tawaf itu 3 putaran pertama itu lari-lari kecil bagi laki-laki. 4 putaran setelahnya jalan biasa. Lari-lari kecil. Itu ya kalau misalnya kita berada di diameter yang sedikit, di jari-jari yang agak tidak terlalu jauh, penak lari-lari kecil. Tapi kalau di paling ujung gimana? Keselepol ya berarti ya. Oh yang muteri stadion Undip. Stadion Undip yang imam paling kurus pisan tok kuwate. Ya ini hah? Kalau si muter yang nganggo alat apa po? Kan ada sing kayak motor kan. Enggak tahu ya. Ya enggak tahu lah. Mungkin ada waktu itu pertanyaan kalau suatu saat itu kalau Ka'bah kan hukumnya dari Ka'bah itu sampai atas ya. Itu yang tawaf bukan hanya manusia. Sampai Baitul Ma'mur itu ada yang tawaf, para malaikat itu tawaf itu.
Jadi kalau jenengan itu suatu saat Mekah itu sudah sangat penuh sekali, bikin tingkat sampai atas nggak apa-apa. Masalahnya sekarang bumi itu datar tanpa bulat begitu loh. Aku juga masih bingung bumi datar atau apa bulat. Iya nggak Mas? Kalau kita di Indonesia muternya gimana? Oh sudah ya? Ya. Yes, itu ya. Mungkin cukup sampai sini ya. Nanti kita sambung lagi karena ada orang syukuran begitu. Sedikit lagi. Hah? Ya. Gitu ya. Ini masih sunnah ya sunnah. Kalau perempuan nggak disunahkan lari-lari karena perempuan itu kan terkenal ya. Perempuan itu rodo lemah begitulah. Maksudnya nggak terlalu kuat begitu. Kalau lari-lari nanti keselon malah pingsan, nanti kan kasihan. Disunahkan juga ketika tawaf itu memperpendek langkah. Langkahnya cutangnya jauh-jauh. Jadi kalau punya cutang jauh, cepet-cepet lah. Kalau bisa dikit-dikit begitu. Semakin banyak langkah, satu langkah menghapus dosa dapat pahala. Satu langkah ini loh, menghapus dosa dapat pahala, dapat meninggikan derajat. Jadi jangan kalau ingin banyak pahala, yo di paling anu aja, di paling ujung aja. Banyak langkah, ben suwe sejam muter ya. Gitu ya. Wah, itu sunnah kayak banget ini. Ya, sampai tujuh aja deh. Tawafnya itu nyambung tanpa istirahat, jangan mandek ya Mbak. Kalau tawaf itu jangan mandek kalau bisa, sunnahnya begitu, langsung. Lalu sunnah yang keempat adalah membaca doa. Sunnah membaca doa ketika antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Coba lihat sini. Rukun Yamani mana? Nomor berapa? 9 dan Hajar Aswad nomor 1. Saat di sini ini kita membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah di sini ya. Saat kita berada di lingkup jari-jari, di lingkup ini namanya bujur apa busur ya? Apa Kang Aziz? Ini kalau lingkaran diambil rotinya ini apa namanya? Bujur ya? Juring lah, apa pula? Ini di sekitar sini ini kita banyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sunnahnya lagi ketika yang kelima, sudah paham ya ini? Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika berada di sini. Setiap kali muter di sini Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad sudah berhenti. Muter lagi. Ketemu rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai 7 kali. Yang kelima di antara 7 sunnah-sunnahnya adalah ketika memulai kita mencium Hajar Aswad. Ketika memulai tawaf kita mencium Hajar Aswad. Kalau bisa malah di tiap putaran kita mencium Hajar Aswad. Ya. Kalau nggak bisa misalnya kita di jarak yang jauh, cukup dengan kita memakai isyarat. Angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, lalu ciumkan tangan kita, kisbay. Kisbay ya maksudnya, ya tenan nih kita menan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan bunyi lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak gitu. Oh ya apa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan itu. Itu alay namanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu ya. Ojo selfie di sini loh ya. Jadi ciumnya jangan sampai bunyi. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Yang keenam, di antara sunnah-sunnah sebelum kita pulang, memegang rukun Yamani lalu dicium tangannya. Kalau sudah di angka 9 ini, sebelum mencium Hajar Aswad, kita pegang rukun Yamani itu, lalu setelah kita pegang, tangan kita cium. Nah. Lalu ketika yang ketujuh, sunnah tawaf adalah membuka lengan baju bagian kanan tadi. Ya. Walaupun kalau ditutup semuanya juga sah. Sekarang memakai kain ihram buat sarungnya saja. Karena memakai selendang itu gampang. Sekarang ini yang dianjurkan oleh Ustadz Ali Martufi dan Abah ketika manasik. Saya menjadi MC manasik sudah berkali-kali, sama saja ini. Memakainya kayak gini. Ini kan saya contohkan ya, nggak apa-apa ya. Ini kan selendang Pak, selendang nih. Ini kan harusnya tidak kalau pakai sarung berarti kan mengelilingi. Ini kan kayak gini. Maka untuk memakai sarungnya itu kayak ini. Biar kita misalnya selendang ini kalau misalnya sampai kebuka nanti kelihatan anunya, maka ada triknya. Jadi ujung kanan ini dilebihkan, ujung sini dilebihkan,
Ini kayak gini. Nah, ini pertama ya ini. Lalu ini lebihnya di taruh di belakang. Lalu kayak gini. Terus taruhkan. Ketika kayak gini maka akan aman. Begitu ya. Nanti dicontohkan lah. Kita nanti kalau umroh ikut sakinah tur aja. Biar dikasih caranya begitu ya. Aduh, aku ketik apa namanya? Pegel. Seleo aku. Ya gitu ya. Jadi caranya memakai sarung itu ujung kanan itu lebihkan sedikit. Lebihkan. Kita contohnya mana? Aku di sini. Ini lebihkan kayak gini. Lebihkan ini kan lebih nih kayaknya. Ini kayaknya lebih nih. Kayaknya lebih nih. Nah, lalu yang kiri ini kita sarungkan. Set. Kiri ini di sini. Dipantolkan. Lalu kayak gini. Ini karena terlalu panjang. Nah, kayak gini. Baru sarungkan. Set, kalau kayak gini nggak akan kelihatan sesuatu yang ada di dalam itu kita. Maka karena kalau kita umroh kan nggak boleh pakai celana dalam, ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh pakai apa-apa. Nggak boleh pakai celana dalam, begitu. Nggak boleh, nggak sah. Maka ketika pakai kain ihram ini menjadi penting. Jangan sampai memakai kain ihram nanti jenengan tawaf malah melorot, gitu. Jadi ada triknya begitu. Ini bahaya bagi orang yang gering sekali dan bagi orang yang gendut sekali. Tapi kalau orang yang seperti saya pas-pasan ini, kalau gering kayak abek ya nanti melorot ini. Jadi kayak gitu ya. Ini karena selendangnya terlalu panjang. Biasanya sih nggak sepanjang ini. Kayak gitu ya. Suatu saat belajar lah. Ini kan pengenalan saja. Sekian dari saya. Ternyata rukun-rukunnya belum selesai. Insya Allah, walaupun besok sudah khataman juga akan dibahas sampai selesai insya Allah. Dan jangan lupa hafalannya. Harapannya sih sebelum puasa jenengan sudah hafal semuanya. Tapi kalau belum hafal semuanya ya nanti gampang lah. Mungkin setelah semester awal kita ada dispensasi waktu sebulan untuk menghafalkan. Sakinah dihafalkan ya. Karena jenengan akan menjadi orang tua, minimal sakinah ya diberikan kepada anak jenengan. Kalau masih punya hidup, kalau enggak punya hidup ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fir lahu begitu ya. Di antara kita pasti ada yang mati duluan atau mati akhir ya. Ya enggak apa-apa kalau jenengan mati duluan enggak apa-apa. Kalau saya akhir enggak apa-apa. Tapi semoga mati bersama-sama gitu. Janganlah ya. Apa? Sudah. Kita akan selamatan, kita akan tasyakuran. Yang putri silakan langsung pulang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على هذا بكل قول يتراجع ربي عليه والحمد لله